Bismillah, assalamualaikum. Ini dia bagian kelima, kutukan Sewu Lembut, versi Danan dan Cahyo dari Mas Dioseta di Fakta Sejarah. Ini dia selengkapnya. Kliwon membawa seorang pemuda yang terkejut melihat pemandangan di sekitar kami. Apa ini? Kalian melawan ini semua? Ucap pemuda yang tak percaya dengan apa yang ia lihat. Aku pun menjemput pemuda itu dan membawanya ke dekat kami untuk melindunginya. Jangan jauh-jauh dari kami, ucapku. Kalau Kliwon membawamu, seharusnya kamu punya cara untuk membantu kami mengalahkan mereka, kan? Tanya Gama. Pemuda itu mengatur nafasnya. Ia masih mencoba mencerna pertanyaan dari Gama. Setelah pecahan sukma yang dibunuh Kang Sukri, masih ada pecahan sukma baron sebanyak ini? Ucapnya khawatir. Tenang, jangan panik. Tenangkan dirimu dulu. Siapa namamu? Tanya Danan. Pemuda itu pun menarik nafas singkat dan mencoba menjawab pertanyaan Danan. Kimpul, balasnya singkat. Mas Kimpul, apa Mas kiranya memiliki ilmu atau informasi untuk setidaknya menghentikan serangan ini? Tanya Danan lagi. Ia tampak tak ingin bertele-tele. Kimpul berpikir sejenak. Sepertinya ia memikirkan kemungkinan yang mungkin terjadi. Ia menatap ke arah kami seolah meyakinkan diri. Apakah kami dapat dipercaya? Satu-satunya cara adalah mencari tubuh asli Baron, balas Kimpul. Itu juga yang sedang kami lakukan dari tadi, ucapku kesal. Namun ucapan itu ternyata berbuah sebuah sepatu melayang ke arahku yang dilemparkan oleh Danang. Menengosek. Kena meneh aku. Keluhku yang akhirnya memilih untuk diam dan menyerahkan komunikasi pada Kimpul itu pada Danan. Apa ada cara untuk menemukan tubuh aslinya? Tanya Danan. Kali ini suaranya lebih bersabar. Mungkin saya bisa membantu. Ada sebuah ilmu yang diturunkan kepada saya. Ilmu yang sebenarnya diincar oleh tuan dari sosok Baron itu. Ilmu Pangawruh. Kimpul menjelaskan bahwa ia bisa mencari keberadaan tubuh asli Baron dengan ilmunya yang mampu menerawang beberapa saat ke depan. Kami pun sepakat memberikan ruang pada Kimpul dan melindunginya dari serangan pecahan sukma Baron. Percuma, Raden Sengkuni akan segera menemukanmu, ucap pecahan sukma Baron. Ilmu-ilmu itu adalah haknya. Dia akan menjadi yang terkuat di antara Trahningrat setelah mendapatkan Pangawruh untuk segera menghabisi kalian. Pengecut sepertimu takkan bisa berbuat apa-apa, sahut pecahan sukma Baron yang lain. Berisik, teriakku yang menghantam pecahan sukma Baron yang mencoba mengganggu Kimpul. Kimpul terlihat kesakitan karena wajahnya terkena sayatan pisau. Ia memegangi pipinya. Namun sebelum kami menghampirinya, ia membuka matanya dan bernafas dengan terengah-engah. Ketemu, ucapnya. Di mana? Danan bergegas menghampiri. 1 kilometer di tengah hutan, tapi dijaga oleh puluhan, tidak, ratusan pecahan sukmanya. Kita ke sana, kami akan melindungimu dari mereka, ucap Gama sambil membantu Kimpul berdiri. Mang, masih kuat? Tanyaku pada Budi yang sedari tadi tak bersuara. Kau bercanda? Tanpa menoleh, Budi menghantam pecahan sukma Baron dengan pukulannya dan membolongi tubuhnya dengan cakarnya. Sepertinya aku tidak perlu khawatir dengan monster ini. Kami berlari menuju arah yang ditunjukkan oleh Kimpul. Ia menuntun kami masuk lebih dalam ke dalam hutan yang semakin gelap. Walau berlari sekuat tenaga, pecahan sukma Baron terus mengejar kami. Dan yang diincari saat ini bukan lagi kami, melainkan Kimpul. Jangan lengah, teriak Danan yang memimpin di depan. Aku menjaga di belakang, sementara Budi dan Meong Hideng menjaga sisi samping. Kami membentuk formasi persegi dengan Kimpul berada di tengah-tengah. Gama terus mendampingi Kimpul untuk menunjukkan arah. Kalau kalian bisa menahan semua pecahan sukma Baron, mungkin aku bisa membunuh tubuh aslinya, ucap Kimpul. Mas Kimpul serius? Mas Kimpul punya kekuatan untuk itu? Gama memastikan. Sembari berlari,
Kimbul mengeluarkan sebuah pisau dengan ukiran ular. Pisau itu terlihat kusam dan tak pernah dirawat, tapi auranya besar sekali. Wonosudro langsung menoleh, merasa sesuatu yang sama seperti reaksi Danan yang memegang keris Raga Sukma. Sepertinya pisau pusaka itu memiliki energi yang menakjubkan. Ini pusaka Keranggeng Sukmo. Dengan ini aku bisa menyegel Sukma Baron. Terlebih saat memecah sukma sebanyak ini, dia pasti sedang dalam posisi yang mudah untuk diserang, kata Kimbul. Masuk akal. Sepertinya kami mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan perkara Baron ini. Benar, sesuai ucapan Kimbul, kami akhirnya tiba di salah satu bagian hutan yang sudah dikepung dengan ratusan sosok yang sama. Aku menelan ludah. Ini seperti benteng manusia yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini kami hanya bisa percaya dengan Kimbul. Entah sisa-sisa energi kami sanggup atau tidak. Aku menelan ludah. Kalau takut, sana pulang saja. Jadi tukang topeng monyet, ledek budi yang tiba-tiba sudah di depan kami. Jangan, nanti pada takut sama monyetku. Balasku yang segera memanaskan semangat Wonosuro dan Wonosudro untuk melakukan pertarungan penghabisan. Gama dan Danan langsung memulai pertarungannya. Sementara Kimbul tengah menjura. Ia tampak fokus mencari keberadaan tubuh asli Baron yang seharusnya berada tak jauh dari tempat kami berdiri. Puluhan, mungkin ratusan pukulan saling beradu di tempat ini. Harapan kami hanya agar Kimbul segera menyelesaikan tugasnya. Tak butuh waktu lama, pohon-pohon mulai tumbang dengan amukan meong hideng. Kepala-kepala berterbangan dan menghilang karena kegilaan budi. Namun aku yakin ini semua adalah kekuatan terakhir mereka. Begitu juga aku dan Danan. Danan? Nyi Sendang Rangu? Tanyaku yang berharap ia meminta bantuan dari sosok itu. Gak bisa, Jul. Setelah dari desa Dawu Ilir, Nyi Sendang Rangu berkelana mencari petunjuk untuk membantu kita di pertempuran setelah ini, jawab Danan. Masih ada pertempuran lebih dari ini? Tanyaku panik. Ada. Ki Dudui juga sudah memberi petunjuk. Keberadaan Kimbul di sini sudah menjawab semuanya. Tambah Gama. Aku menoleh ke arah Kimbul. Ia masih terpejam tanpa bergerak sedikit pun dari posisinya. Ada apa? Tanyaku. Tidak mungkin. Batu itu. Kimbul membuka mata dan menatap batu gunung sebesar 2 kali manusia biasa di hadapannya. Batu itu kenapa? Tidak mungkin menghancurkan batu itu dengan tangan kosong. Wujud asli Baron bersembunyi di dalam. Brak! Dalam sekejap batu itu hancur dengan pukulanku dan Budi secara bersamaan. Yalah Mamang Gondrong, gak usah ikut-ikutan, ucapku. Berisik, ucap Budi yang kembali ke pertarungan. Walau bertarung dengan bengis, sepertinya ia memperhatikan setiap ucapan kami. Kalian ini sebenarnya siapa? Ucap Kimbul kaget. Namun benar ucapan Kimbul. Batu itu rupanya adalah sebuah pintu goa. Aku memang merasakan ada keberadaan seseorang di dalamnya. Hancurnya batu itu membuat pecahan Sukma Baron semakin menggila. Mereka tidak segan membunuh dirinya sendiri untuk menggandakan kekuatan demi berhasil menancapkan pisau ke tubuh kami. Kau pikir bisa membunuhku? Hadik pecahan Sukma Baron. Pecahan Sukma Baron itu lolos dari pandangan kami dan mendekat ke arah Kimbul. Tapi keris Raga Sukma sudah melayang dan menembus wajahnya lebih dulu. Kimbul, selesaikan! Teriak Danan. Kimbul menoleh dan mengangguk. Ia masuk ke dalam gua itu seorang diri dengan menggenggam pisau pusaka di tangannya. Baru saja Kimbul masuk bergerak beberapa langkah, tiba-tiba sebagian pecahan Sukma Baron menghilang secara bersamaan. Gawat! Teriak Danan. Aku yang menyadari hal itu segera menyusul ke dalam gua. Aku berlari kencang-kencangnya dalam suasana remang sebelum mendapati Kimbul dan wujud asli Baron tengah tersadar tepat saat pusaka Kerangkeng Sukmo menghujam ke arahnya. Kau akan mati lebih dulu. Baron dengan tubuh aslinya menyeringai. Aku menoleh mendapati ada satu pecahan Sukma Baron di sudut goa yang menghunuskan pisaunya ke arah Kimbul. Awas! Teriakku menerjang ke arah Kimbul.
Aku menyilangkan tanganku dan menahan pisau yang hendak menusuk Kimpul hingga menembus pergelangan tanganku. Sementara itu, tubuh asli Baron yang bagian punggung sebelah kirinya tertancap pisau kerangkeng Sukmo berdiri dari posisi meditasinya dengan wajah geram. Gagal? Aku melotot sambil menahan sakit. Kimpul mundur beberapa langkah dan terlihat membacakan sesuatu dari bibirnya. Tak lama, pecahan sukma Baron yang menghujamkan pisau ke tubuhku menghilang bersamaan dengan munculnya darah yang bermuncratan dari mulut tubuh asli Baron. Baron terbatuk-batuk mengeluarkan darah segar. Tuanku akan membalas kematianku dan menjadi penguasa tahta ini. Kalian akan mati dengan rasa sakit yang tak pernah kalian bayangkan. Ucapnya sebelum terjatuh. Melesat, asap hitam yang tersedot masuk ke pusaka kerangkeng Sukmo. Angin kencang berputar di dalam gua, menimbulkan gempa. Asap hitam terus masuk ke dalam keris itu dari arah pintu gua. Tampaknya semua pecahan sukma milik Baron diperangkap, dan tak lama kemudian tubuh asli Baron menganga. Seuntai asap hitam muncul dari mulutnya dan ikut tersedot. Ia tak lagi bernyawa. Kimpul terengah-engah, lalu tak membuang waktu membantuku berjalan keluar goa. Di sana, Danan segera menghampiriku dan segera mencari perlengkapan di tasnya untuk menghentikan pendarahanku. Budi tak berbicara apapun dan terbaring begitu saja di tanah yang dipenuhi dedaunan kering. Sementara Gama bertatapan dengan Meong Hideng dan mengizinkannya untuk kembali. Sosok makhluk kucing hutan raksasa itu berubah menjadi sosok kucing hitam yang berjalan dengan pincang. Siapa sangka wujud aslinya adalah makhluk yang mengerikan. Sepertinya ada yang membedakan pusaka itu dengan pusaka pada umumnya, ucap Danan dengan raut takjub. Kimpul tersenyum. Ini pusaka yang dipercayakan padaku. Aku tidak harus bertarung sengit bila menggunakan pusaka ini. Sekali goresan, pusaka ini menyegel sukma seseorang. Benar dugaan kami, senjata itu bukanlah pusaka biasa. Beruntung Kimpul ada di pihak kami. Aku membayangkan bila Kimpul menguasai pangawuruhnya dan memanfaatkannya untuk menghadapi musuhnya dengan pusaka kerangkeng sukma itu, ia akan sulit untuk dikalahkan dan mungkin tak akan kalah. Setelah membubatkan perban di tanganku, Danan berdiri. Ayo, kita Ucapannya terhenti. Aku pun hendak melangkah, tapi entah mengapa tubuhku tiba-tiba kaku dan tak bisa bergerak. Siapa kau? Teriak Budi menyadari sesuatu. Namun sayangnya tubuhnya juga sama, tak bisa berdiri. Dari salah satu pohon berdiri seorang yang mengenakan topeng hitam. Kali ini tidak hanya sebelah. Ia mengenakan topeng hitam yang utuh. Sial, itu Keling, gumam Kimpul panik. Siapa dia? Tanyaku. Tuan dari Baron, tangan kanan Raden Sengkuni yang mengincarku. Ilmu waringin sukmo yang ia miliki sedang mengikat sukma kita. Sosok Keling melompat dari batang pohon. Aku akan menghabisi kalian nanti, ucapnya sambil masuk ke gua. Sementara itu kami semua berusaha untuk bergerak, tapi sekeras apapun usaha untuk berdiri, kami hanya membuang tenaga. Budi berteriak, tapi ia tetap saja tak bergerak sedikit pun. Ia terengah-engah. Keling kembali muncul dari dalam gua. Tangannya mengambil topeng milik Baron, lalu membuangnya. Raden Rahardian, sang Raden muda pengecut yang bersembunyi dari desa ke desa. Cih, hehehe. Keling terkekeh, lalu telunjuknya mengarah ke Kimpul. Aku tidak lagi bisa menarik ilmu ajian pecah sukmo dari tubuh Baron. Pasti ini ulah pusakamu. Bukan urusanmu, teriak Kimpul. Memang bukan, karena sekarang kau akan mati bersama mereka, balas Keling. Jangan, teriakku. Tapi kekuatan dari hutan ini juga memperkuat ajian waringin sukmo milik Keling. Sebelum sempat melukai Kimpul, tiba-tiba sebuah keris muncul dari tanah bersama seseorang yang menggenggamnya. Itu roh Danan.
Sebuah goresan berbentuk di lengan Keling dan membuat kami terlepas dari ilmunya. Kami segera pasang badan. Kalau hutan ini memperkuat ajian sukma kalian, seharusnya hutan ini juga memperkuat ajian roko sukmaku, ucap Danan geram. Sekarang tidak ada yang perlu ditakutin lagi. Kami gak akan lengah. Aku menemani Danan. Begitu juga Budi dan Gama yang segera masuk ke barisan kami. Keling menatap kami semua dan melompat mundur. Dengar Raden Muda, kau tidak akan bisa selamat dari tuanku, Raden Sengkuni. Akan ada waktunya kita akan berhadapan lagi. Dan saat itu akan kupastikan setiap bagian tubuhmu akan terpisah dengan begitu menyakitkan, ancam Keling. Aku sempat khawatir dengan Kimpul yang gentar dengan ancaman itu, tapi ternyata aku salah. Kimpul maju dengan tatapan yang penuh keyakinan. Pengaruhku menjadi kenyataan. Mereka semua adalah pendekar yang diramalkan untuk menghabisi kekejian Raden Sengkuni dan antek-anteknya. Buat apa aku takut dengan ancamanmu? Balas Kimpul. Gama menggenggam erat bahu Kimpul memberinya semangat. Sementara Keling memutuskan menghilang kembali bersama kegelapan malam. Sepertinya pertarungan ini baru permulaan, ucap Danan yang kembali pada tubuh aslinya. Gama mengangguk setuju. Sekarang, sebaiknya kita segera keluar dari hutan ini dan mencari tempat yang nyaman untuk Mas Kimpul atau Raden Rahardian. Sang Raden Muda ini menceritakan semuanya, ucapku dengan senyum meledek dan merangkul bahu Kimpul. Baik. Kimpul mendadak salah tingkah. Budi tiba-tiba terbahak. Kami semua sontak kaget dan menoleh dengan tatapan heran ke raut wajah Budi yang biasanya terlihat dingin itu. Sementara itu di sisi lain, di Astana Giri Danyang, tragedi di reruntuhan telah sampai ke desa Dirga. Kemunculan jasad hidup yang mencari darah dan daging untuk memulihkan dirinya kini mengincar mereka yang berdarah bangsawan. Dan sekarang kita masuk dari sudut pandang Danan. Bajajang, kopi 5 ya, teriak Gama yang disambut dengan seorang pria yang cukup berumur yang bergegas berlari keluar dari ruang belakang warungnya. Wah, masnya masuk ke hutan berdua, kok baliknya bisa berlima? Balas Bajajang melebarkan pembicaraan. Alhamdulillah bah, dapat temen di hutan, balas Gama. Tenang bah, manusia semua kok, sahutku mencoba mencairkan suasana. Yang 4 sih manusia, tapi yang satunya kayaknya sih setengah-setengah. Cahyo memulai keisengannya sembari mengunyah pisang dari warung dan melirik ke arah Budi. Budi yang menyadari maksud iseng Cahyo membalasnya dengan tatapan penuh ancaman. Setengah apa? Gertak Budi sembari menggebrak meja. Setengah sendok aja gulanya bah, jangan manis-manis. Terlihat Cahyo tidak mau memancing emosi Budi lagi dan sudah cukup puas dengan sedikit menggoda temannya itu. Jangan galak-galak mang, nanti susah dapet jodoh, bisik Cahyo pada Budi dan segera melarikan diri mencari tempat aman di luar setelah mengisi perut dengan beberapa buah pisang dari warung Mbah Jajang. Sekali lagi aku tertawa melihat hubungan pertemanan antara kedua makhluk yang sangat khatam dengan hutan ini. Biji salak Mang Budi, tawarku sembari menunjukkan beberapa biji yang cukup besar, hasil mengunyah beberapa buah salak sejak tadi. Budi menerimanya dengan senyum dan melemparnya keluar warung beberapa kali. Aduh, Mama Gondrong! Tepat begitu suara itu terdengar, berarti misiku dan Budi sudah selesai dan kami bisa kembali fokus ke pembicaraan. Aku memperhatikan seorang pria yang sedikit lebih muda dari kami. Seorang pria yang sepertinya memang terbiasa mengenakan pakaian keraton dan sepertinya memiliki cukup banyak rahasia. Mas Kimpul, bener ya namanya? Tanya Gama. Benar, tapi sepertinya dengan kondisi saat ini tidak ada gunanya lagi saya menyembunyikan identitas saya. Seperti yang kalian dengar dari Baron dan Keling, saya merupakan salah satu keturunan dari Trah Argoyo dan dikenal dengan nama Raden Rahardian. Nama Kimpul adalah nama yang saya pilih
untuk bersembunyi dari Raden Sengkuni dan anak buahnya, jelas Kimpul. Kimpul bercerita bahwa ia memiliki sebuah kelebihan yang diincar Raden Sengkuni, sebuah ilmu yang disebut dengan nama Pangaweruh, di mana seharusnya ia bisa mendapatkan penglihatan dari masa depan. Pangaweruh adalah ilmu yang bisa membuat pemiliknya melihat beberapa masa ke depan bila dimiliki oleh orang yang mampu menguasainya. Ini adalah ilmu yang mengerikan, jelas Kimpul. Untuk saat ini, Kimpul belum menguasai sepenuhnya Pangaweruh miliknya. Namun, bila Raden Sengkuni bisa merebutnya, ia akan bisa menggunakan ilmu itu sepenuhnya dan menjadi yang terkuat di antara seluruh Trahningrat. Apa artinya ilmu itu? Bisa membuat seorang manusia merubah takdir yang digariskan oleh Tuhan? Tanyaku penasaran. Entahlah, tapi selama ini apa yang pernah terlihat di Pangaweruhku selalu terjadi dengan akurat, termasuk pertemuan kita tadi. Kimpul melarikan diri dari desa ke desa dan bersembunyi di Siti Pangaliran. Sementara sembari mencari Kimpul, Raden Sengkuni mempersiapkan pasukannya dengan mencari tumbal dari desa-desa yang ia singgahi. Bayangkan saja, dengan kekuatannya sekarang yang mengerikan dan kemampuan membaca apa yang musuhnya lakukan beberapa saat ke depan, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Ia akan menguasai tahta tunggal itu seorang diri, jelas Kimpul. Mendengar cerita Kimpul, semua bencana yang terjadi di desa kami semakin jelas. Sosok yang dimaksud oleh Punden dari Wayang Arsa tak lain adalah Raden Sengkuni itu sendiri, yang merupakan pemimpin dari Baron dan Keling. Suara sendok yang mengaduk kopi mulai terhenti bersama langkah Bahjajang yang mendekat mengantar kopi kami. Cukup lama ia membuatkan kopi untuk kami, entah karena dia ikut mendengarkan perbincangan kami atau ia tidak mau memotong obrolan kami. "Mangga diminum," ucapnya ramah. Aku menatap Bahjajang dan sedikit berpikir. Cukup aneh juga ada warung yang dekat dengan alas Rowo Sukmo yang jelas terkenal berbahaya ini. Terlebih walau dekat dengan jalan utama, warung ini cukup jauh dari desa. "Bahjajang, memangnya ngebuka warung di sini ramai bah?" tanyaku iseng. "Rezeki mah sudah ada yang ngatur mas," balasnya santai. Ucapan itu tidak menjawab tujuanku membuka dengan pertanyaan itu. "Maksudnya, alas Rowo Sukmo kan hutan berbahaya. Kenapa Bahjajang tetap membuka warung di sini?" tanyaku. Dari luar jendela Cahyo sedikit memberi isyarat padaku, mempertanyakan maksudku menanyakan itu pada Bahjajang. Aku memberi sedikit lambaian tangan padanya, memberi isyarat agar tidak terlalu khawatir. Bahjajang menatap kami satu persatu dan menghela nafas. "Ya sudah, kalau kalian punya banyak waktu, Abah akan cerita." "Ceritain bah, kami juga butuh istirahat yang cukup lama," jawab Gama. Abah mengambil sebuah gelas yang terbuat dari bahan kaleng dengan lorek hijau dari balik gerobak warungnya dan datang kembali kepada kami dengan mengaduk kopi miliknya. Kami pun saling mengenalkan nama kami dan mencoba mengakrabkan diri dengan Bahjajang. Abah ini tinggal sendiri, sudah tidak punya keluarga, dan sudah benar-benar sebatang kara. Aku tidak menyangka cerita Bahjajang akan dibuka dengan kalimat yang membuat kami terenyuh. Bahjajang bercerita bahwa ia memang sudah tinggal di warung itu sejak masih muda. Ada beberapa maksud. Yang pertama, karena ingin mengawasi siapapun yang memasuki hutan melalui jalur itu agar tidak cilaka. Menurut Bahjajang, saat memasuki hutan itu tanpa maksud jahat, seharusnya seseorang tidak akan celaka. Sayangnya, sudah banyak yang mengetahui keangkeran hutan itu. Mereka mencari sosok Punden yang menurut mereka bisa memberikan ilmu pesugihan, pengasihan, bahkan kesaktian. Orang-orang seperti itulah yang akan dikalutkan di sana. Pada akhirnya, mereka hanya akan tersesat, kembali dengan linglung, atau dimanfaatkan oleh sosok yang mengatasnamakan penunggu hutan itu. Aku sedikit tersenyum. Ternyata ada juga orang seperti Bahjajang yang rela menghabiskan masa hidupnya untuk menjaga tempat seperti ini demi orang lain. Kopi yang masih panas dan suara burung hutan yang hinggap di warung
menemani perbincangan kami. "Apa Bajajang ini juru kunci?" tanya Gama penasaran. Bukan. Saya bukan orang sepenting itu," balasnya singkat. Ia pun menyeruput kopinya, menikmati perbincangan dengan kami. Sepertinya cukup jarang ia bisa berbincang dengan orang lain di sana. "Tidak cuma itu alasannya kan, Bah?" Budi yang dari tadi diam, sepertinya menyadari sesuatu. Entah mengapa aku merasa di dalam diamnya, Budi adalah orang yang peka dan teliti dengan apa yang ada di sekitarnya. Benar ucapan Nak Budi. Alasan utama saya berada di sini karena kisah dari leluhur saya. Kisah leluhur? Cahyo merasa tertarik dengan cerita itu dan masuk kembali ke dalam warung melalui jendela tempat ia mendengarkan sedari tadi. Bajajang mengangguk sembari sedikit tersenyum seolah senang dengan apa yang akan ia ceritakan. "Kalian pernah dengar Tanah Para Pendekar?" Kami saling menatap satu sama lain. Aku dan Gama sepakat menggeleng, tapi tidak dengan Cahyo, Budi, dan Kimpul. "Tempat di mana pendekar terkuat berkumpul dan mempertaruhkan segalanya di pertempuran itu?" tanya Cahyo. "Tempat mengerikan di mana berbagai ilmu berkumpul di satu tempat untuk saling diadu maupun saling diasah," tambah Budi. "Tempat pusaka terkuat dipertontonkan dan harkat dan martabat dipertaruhkan. Eyang pernah bercerita soal ini," tambah Kimpul. Aku tidak menyangka mereka pernah mendengar tentang itu semua. Aku menanyakan pada Cahyo, dari mana ia mengetahui sesuatu yang dinamakan Tanah Para Pendekar. Namun ia menjawab bahwa tempat itu mungkin saja tidak benar-benar ada. Ia hanya sempat mendengar mengenai tempat itu dari Kera Alaswana Marta, Giri Daru. Banyak yang mengaku datang ke Tanah Para Pendekar, namun tempat yang mereka dapati hanyalah tempat di mana para pendekar dikumpulkan, tidak lebih. Jelas Kimpul. "Bedanya apa dengan yang dimaksud Bajajang?" tanya Gama. "Maksud keberadaan tempat itu," jawab Budi. Budi menceritakan bahwa Tanah Para Pendekar adalah ranah pertarungan yang muncul karena suatu maksud. Penentuan pemilik pusaka, perebutan tahta, pewarisan ilmu keramat. Tanah Para Pendekar akan terbuka memanggil semua yang pantas terlibat dari berbagai alam, dan tempat itu memberi berbagai sumber daya yang tidak masuk akal. Walau begitu, para ahli bela diri yang mengetahui cerita ini menganggapnya hanya sebagai cerita legenda saja, tutup Budi. Abah Jajang sepertinya cukup puas mendengar jawaban mereka bertiga dan kembali meletakkan gelas kopinya. "Percayalah, Tanah Para Pendekar itu ada, dan saya adalah keturunan terakhir dari penduduk asli tempat itu," jelas Bajajang. Mendengar pernyataan itu, Kimpul, Cahyo, dan Budi memandang serius pada Bajajang. Raut wajah mereka seolah tidak percaya. "Jangan bercanda," tegur Budi dengan wajah kesal karena menganggap ucapan Bajajang sebagai omong kosong. Gama spontan menepuk pundak Budi sebagai isyarat untuk mendengarkan Bajajang terlebih dahulu. "Reruntuhan Astana Giri Danyang. Itulah nama reruntuhan yang baru saja muncul dari longsor yang menenggelamkan desa. Di sanalah tempatnya," lanjut Bajajang. Menurutnya, dulu bangunan-bangunan besar yang menyerupai candi itu adalah desa leluhurnya. Tempat di mana berbagai pendekar hadir dari berbagai penjuru tanah Jawa untuk mendapatkan berbagai hal. Tak hanya kemenangan, bahkan kekalahan pun adalah sesuatu yang dicari di sana. Kadang yang dibutuhkan oleh yang terkuat adalah seseorang yang bisa mengalahkannya. Cerita Bajajang semakin membuat kami tak sabar untuk mendengarkan kelanjutannya. Sayangnya, tidak semua yang datang memiliki maksud yang baik. Banyak yang datang dengan maksud buruk, dan Tanah Para Pendekar tidak melarang itu. Ada suatu masa di mana salah satu faksi berhasil menguasai ilmu yang dapat ditandingi oleh pendekar lainnya. Mereka hampir menguasai tahta dan mempersiapkan ritual untuk mendapatkan kekuatan dari Tanah Para Pendekar. Namun, maksud mereka jauh dari hal baik. Semua hal keji mereka lakukan untuk mendapatkan ilmu yang mereka gunakan untuk mengalahkan pendekar lainnya. Bahkan mereka tak segan membawa anak atau istri
dari musuhnya untuk mengancam dan menghabisi lawannya. Eyang saya tidak pernah lupa nama besar yang dibawa di belakang nama orang-orang keji itu, ucap Bah Jajang menahan emosinya. Siapa bah? Apa ada hubungannya dengan Traningrat? Tanya Kimpul. Entahlah, tapi pemimpin dan petinggi mereka memegang nama Paku Jagar. Jelas Bah Jajang. Aku merasa pernah mendengar nama itu bah. Aku pun menoleh ke arah Cahyo dan sepertinya ia pernah merasa hal yang sama. Tapi sepertinya hal terpentingnya bukan itu. Apa yang terjadi dengan mereka bah? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah.